Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman untuk Pembelajaran Matematika, Bapak Dr. Muhammad Muzaini MPD, dan Bapak Dr. Andi Mulawakan Firdaus MPD. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan terkait perancangan aplikasi kalkulator grafik berbasis Python. Halo, saya Nur Ahmad Firdaus dengan NIM 105141102025. Halo, nama saya Andi Sri Rahayu dengan NIM 1051411000525. Halo, nama saya Gita Yuniarti N dengan NIM 10514110015. Halo, nama saya Masyita Sawal dengan NIM 1051411101025. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan aplikasi serta alasan pemilihan aplikasi kalkulator grafik matematika sebagai media pembelajaran. Pada bagian pengenalan, perancangan aplikasi kalkulator grafik matematika disusun sebagai gagasan awal pengembangan aplikasi pembelajaran matematika untuk semua kalangan usia pelajar atau mahasiswa, guna membantu perealisasian fungsi persamaan matematika yang dianggap rumit untuk semua kalangan usia. Adapun alasan pemilihan aplikasi kalkulator grafik matematika dipilih karena grafik berperan penting dalam membantu pelajar atau mahasiswa dalam memahami hubungan antar variabel dalam suatu fungsi. Melalui tampilan visual, siswa dapat lebih mudah melihat bentuk grafik secara langsung. Adapun software yang digunakan untuk membangun aplikasi, yang pertama ada Visual Code, yang kedua ada Ubuntu 22.04, yang ketiga ada Bulldozer, yang keempat ada Python Kiwi. Untuk paket library Python Kiwi yang diinstal pada Visual Code, yang pertama Pillow, yang kedua ada Python 3, yang ketiga ada Kiwi 2.3.0, yang keempat ada PyGenius, yang kelima ada Jython 0.29.36. Untuk paket library di Linux atau Ubuntu yang diinstal ada libsdl2 dev, yang kedua ada Python 3 dev, yang ketiga ada pkg config, yang keempat ada OpenJDK 17, dan lain sebagainya. Proses pengembangan aplikasi Android menggunakan Python dan Kiwi dimulai dengan memilih ide serta merancang antarmuka aplikasi kalkulator grafis. Setelah itu, developer menginstal Python beserta dependensi Kiwi, lalu menulis dan menguji kode di laptop menggunakan VS Code hingga aplikasi berjalan lancar di lingkungan desktop. Jika sudah stabil, kode dipindahkan ke Ubuntu 22.04, di mana Bulldozer diinstal dan dikonfigurasi melalui file bulldozer.spec. Selanjutnya, perintah build dijalankan untuk menghasilkan file APK dalam proses yang memakan waktu 30-60 menit. Hasil APK didebug dan diinstal ke perangkat Android untuk pengujian. Jika terdapat masalah, kode diperbaiki lalu proses build diulang hingga aplikasi siap digunakan. Pada slide ini ditampilkan desain antarmuka dari aplikasi kalkulator grafik matematika dalam bentuk aplikasi desktop atau berekstensi exe. Pada bagian kiri atas, terdapat kolom untuk memasukkan persamaan grafik. Pengguna dapat memilih jenis persamaan melalui menu drop-down, kemudian menuliskan fungsi dalam bentuk Y sama dengan pada kolom yang tersedia, lalu menekan tombol tambah ke grafik untuk menampilkan grafik. Selanjutnya, terdapat pengaturan rentang tampilan grafik, yaitu nilai minimum dan maksimum untuk sumbu X dan sumbu Y. Pengaturan ini memungkinkan pengguna
untuk memperbesar atau memperkecil area grafik sesuai dengan kebutuhan, kemudian diterapkan dengan menekan tombol terapkan tampilan. Di bagian kanan, ditampilkan bidang koordinat Kartesius yang menunjukkan hasil visualisasi grafik dari fungsi yang dimasukkan. Terdapat juga tombol zoom in, zoom out, dan reset untuk memudahkan pengguna dalam mengamati grafik secara lebih detail. Di bagian bawah aplikasi, tersedia tombol kalkulator yang berisi operasi dasar, fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen, serta fungsi matematika lainnya seperti logaritma, akar, dan pangkat. Fitur ini memudahkan pengguna dalam menyusun persamaan tanpa harus mengetik seluruh simbol secara manual. Dengan desain yang sederhana dan fitur yang lengkap, aplikasi ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami. Rancangan awal pembuatan aplikasi .exe di laptop. Proses pembuatan aplikasi. Yang pertama, merancang bentuk aplikasi. Aplikasi dirancang terlebih dahulu dengan cara diberikan sketsa awal. Kemudian dari sketsa tersebut, aplikasi dikoding sedemikian rupa hingga mirip sketsa awal. Gambarnya seperti di samping. Yang kedua, membuat flowchart. Flowchart dibuat agar pengkodingan lebih teratur dan sistematis agar kode program tidak bentrok dengan fungsi kode program yang lainnya. Pada slide ini ditampilkan flowchart atau alur kerja dari aplikasi kalkulator grafik matematika yang menunjukkan bagaimana aplikasi memproses input hingga menampilkan grafik. Aplikasi kalkulator grafik diawali oleh kelas utama Graphing Calculator App yang menjadi pusat eksekusi dan pengelola data global seperti riwayat fungsi. Saat aplikasi dijalankan, metode build membangun antarmuka pengguna yang terdiri dari header, area konten, dan panel kalkulator. Header menampilkan judul aplikasi serta tombol settings untuk pengaturan tampilan dan history untuk melihat fungsi yang pernah digunakan. Area konten terbagi menjadi dua bagian. Panel kiri untuk memasukkan persamaan dan mengatur rentang tampilan grafik, serta panel kanan yang menampilkan grafik melalui graph widget lengkap dengan kontrol zoom. Panel kalkulator di bagian bawah menyediakan tombol angka, operator, fungsi matematika, dan konstanta untuk memudahkan input. Setelah antarmuka siap, aplikasi menangani berbagai event, seperti perubahan input persamaan, penekanan tombol kalkulator, dan interaksi langsung dengan grafik. Setiap interaksi ini memicu pembaruan pada graph widget melalui metode update graph yang secara berurutan menggambar grid, sumbu, dan kurva fungsi. Dengan alur ini, aplikasi mampu menampilkan grafik secara dinamis dan responsif sesuai interaksi pengguna. Sebelum menjelaskan salah satu program Python yang terdapat pada program, saya jelaskan salah satunya, yaitu def-build. Def-build merupakan sebuah fungsi di Python yang digunakan untuk merakit atau membangun komponen agar menjadi satu kesatuan objek atau antarmuka. Untuk lebih memahami fungsi antarmuka yang digunakan di aplikasi ini, mari perhatikan video berikut ini. Aplikasi kalkulator grafik ini adalah titik awal pembangunan antarmuka pengguna atau UI aplikasi. Metode ini bertanggung jawab untuk menciptakan seluruh struktur tampilan yang akan dilihat dan berinteraksi oleh pengguna. 1. Pembangunan tata letak utama. Metode ini dimulai dengan membuat main layout sebagai wadah utama dengan orientasi vertikal. Tata letak ini akan menampung semua komponen UI lainnya. Latar belakang utama diberi warna menggunakan color palette background untuk memberikan tampilan yang konsisten dengan tema aplikasi. 2. Pembuatan header. Di bagian atas aplikasi, header dibuat dengan box layout yang berisi judul Graphing Calculator dengan ukuran font yang menonjol.
Header ini juga dilengkapi dengan dua tombol fungsional, setting untuk mengatur preferensi aplikasi, dan histori untuk melihat riwayat fungsi yang telah digunakan. Kedua tombol ini memiliki warna yang sesuai dengan tema aplikasi dan akan membuka pop-up ketika ditekan. 3. Area konten. Area konten dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, panel kiri. Panel kiri dirancang untuk kontrol fungsi grafik dan pengaturan tampilan. Bagian ini diatur dengan box layout vertikal dan berisi 1. Bagian masukkan persamaan grafik. Pemilih tipe persamaan, yaitu linear, kuadrat, kubik, sinus, dan lain-lain. Input untuk memasukkan persamaan matematika. Tombol tambah ke grafik untuk menambahkan fungsi ke grafik. 2. Bagian rentang tampilan. Input untuk menentukan rentang sumbu X dan Y, minimum dan maksimum. Tombol terapkan tampilan untuk menerapkan perubahan rentang. Adapun area konten yang kedua adalah widget grafik. Di sebelah kanan panel kiri terdapat widget grafik yang menampilkan fungsi matematika. Di atas widget grafik ada kontrol zoom yang memungkinkan pengguna untuk memperbesar, memperkecil, atau mereset tampilan grafik. Widget grafik ini adalah komponen utama yang menampilkan visualisasi fungsi matematika yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya, panel kalkulator. Di bagian bawah aplikasi terdapat panel kalkulator dengan tombol-tombol angka, operator, dan fungsi matematika. Panel ini dirancang untuk memudahkan pengguna memasukkan ekspresi matematika tanpa harus mengetik secara manual. Tombol-tombol ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu angka, operator, fungsi, dan lain-lain, dan memiliki warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi. Terakhir, interaksi dan fungsionalitas. Setiap komponen dalam metode build dihubungkan dengan fungsi-fungsi penanganan event yang sesuai. Misalnya, tombol tambah ke grafik terhubung dengan metode add quick equation yang akan menambahkan fungsi ke grafik. Sementara tombol kalkulator terhubung dengan metode on kalkulator button yang akan memasukkan nilai atau fungsi ke input yang sedang aktif. Sebelum menjelaskan cara penginstalan aplikasi dengan bantuan PyInstaller, PyInstaller sendiri dipilih karena kemudahan penggunaan, dukungan library yang sangat luas, kemampuan menghasilkan single file executable, serta komunitas yang aktif dan dokumentasi yang lengkap. Tool ini memberikan solusi paling praktis dan andal untuk mendistribusikan aplikasi Python berbasis GUI atau CLI ke pengguna akhir yang tidak memiliki lingkungan Python, terutama pada lingkungan Windows tanpa memerlukan konfigurasi rumit atau dependensi compiler tambahan. Untuk lebih memahami cara penginstalan aplikasi ini, mari kita simak video berikut ini. Adapun proses pembuatan aplikasi desktop yang berbentuk .exe menggunakan PyInstaller. Pada tahap awal, kami membuka command prompt dan mengarahkan direktori kerja ke folder proyek. Folder ini berisi file utama main.py yang akan diubah menjadi aplikasi desktop. Selanjutnya, kami menginstal library Kivy menggunakan perintah pip install Kivy. Kivy digunakan sebagai framework untuk membangun antarmuka grafis pada aplikasi desktop. Setelah library Kivy terpasang, kami menginstal PyInstaller menggunakan perintah pip install PyInstaller. PyInstaller berfungsi untuk mengonversi program Python menjadi aplikasi berformat exe.
Kemudian, kami menjalankan proses build aplikasi menggunakan PyInstaller dengan opsi One File, Windows, serta Collect All untuk menggabungkan seluruh dependensi ke dalam satu file aplikasi. Pada tahap ini, muncul pesan error bertuliskan path must be known or a list of paths to look for modules in. Error ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian konfigurasi PyInstaller dengan dependensi yang digunakan. Untuk mengatasi error tersebut, kami melakukan uninstall PyInstaller menggunakan perintah pip uninstall PyInstaller. Proses uninstall berhasil dilakukan dengan baik. Setelah itu, kami menginstal ulang PyInstaller menggunakan perintah pip install PyInstaller. Instalasi ulang ini dilakukan untuk memastikan versi PyInstaller kompatibel dengan library yang digunakan. Setelah PyInstaller terpasang kembali, kami menjalankan ulang proses build menggunakan perintah python -m PyInstaller main.py. Proses build berjalan hingga selesai dan ditandai dengan pesan build complete. Hal ini menandakan bahwa pembuatan aplikasi desktop telah berhasil dilakukan. File aplikasi hasil konversi tersedia di folder disk dan dapat dijalankan langsung sebagai aplikasi desktop berformat exe. Hal-hal yang dibutuhkan dalam perancangan pengembangan aplikasi Android, yang pertama adalah penyederhanaan program. Program yang dibuat pada tahap awal pengembangan aplikasi .exe disederhanakan untuk mempersingkat proses pemanggilan fungsi grafik. Dengan penyederhanaan struktur program, proses pengembangan lanjutan menjadi lebih mudah dan adaptif, khususnya bagi Android developer. Yang kedua adalah kepraktisan. Desain yang diterapkan yang pada laptop tidak sepenuhnya sesuai untuk diterapkan pada perangkat Android karena keterbatasan ukuran layar. Oleh karena itu, dibuat menu yang dapat disembunyikan atau hide dan akan ditampilkan kembali saat pengguna melakukan klik. Yang ketiga adalah minimize. Desain yang awalnya dirancang untuk aplikasi untuk laptop tidak mungkin dijalankan secara optimal di perangkat ponsel. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian ukuran tampilan atau minimize agar antarmuka aplikasi tidak terpotong saat dijalankan di Android. Yang terakhir adalah penambahan fitur 3 dimensi. Grafik yang semula hanya menampilkan visualisasi 2 dimensi, kemudian dikembangkan menjadi 3 dimensi, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan daya tarik aplikasi. Penambahan fitur grafik 3 dimensi ini memungkinkan pengguna Android, baik pelajar maupun mahasiswa, untuk menggunakan aplikasi secara lebih fleksibel dan komprehensif. Pada slide ini ditampilkan desain antarmuka aplikasi kalkulator grafik matematika versi Android dengan tampilan mode grafik 3 dimensi atau 3D. Pada bagian kiri atas, terdapat kolom untuk memasukkan fungsi matematika yang akan divisualisasikan. Pengguna dapat mengetikkan langsung fungsi yang diinginkan, kemudian menekan tombol gambar untuk menampilkan grafik atau tombol hapus semua untuk mengosongkan tampilan. Selain input manual, aplikasi juga menyediakan fitur fungsi preset, yaitu contoh fungsi yang sudah tersedia seperti sin X ditambah cos 2X, sehingga pengguna dapat langsung melihat bentuk grafik tanpa harus mengetik persamaan dari awal. Terdapat juga pengaturan parameter, misalnya parameter B, yang dapat diubah menggunakan slider. Perubahan nilai parameter ini akan mempengaruhi bentuk grafik secara langsung, sehingga membantu pengguna memahami bagaimana perubahan koefisien mempengaruhi bentuk fungsi. Di sisi kanan tampilan grafik, terdapat tombol untuk memperbesar, memperkecil, dan mengatur ulang tampilan grafik. Pengguna juga dapat memutar dan menggeser grafik untuk melihat bentuk permukaan fungsi dari berbagai sudut pandang.
Selain itu, tersedia tombol kelola fungsi untuk mengatur daftar fungsi yang ditampilkan, serta tombol untuk mengganti mode tampilan antara grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan adanya visualisasi grafik 3 dimensi dan pengaturan parameter yang interaktif, aplikasi ini diharapkan dapat membantu siswa memahami konsep fungsi secara lebih mendalam dan tidak hanya terbatas pada grafik 2 dimensi. Adapun flowchart yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android adalah sebagai berikut. Flowchart tersebut menggambarkan alur kerja aplikasi grafik kalkulator berbasis GIFI yang dimulai dari proses inisialisasi program, konfigurasi GIFI, pendetection platform Android, dan permintaan izin, sehingga pemuatan paket pendukung seperti pil atau pillow. Selanjutnya, aplikasi utama grafik kalkulator app dibangun dengan menyusun antarmuka pengguna yang meliputi widget grafik 2 dimensi atau 3 dimensi, header, sidebar control, menu toggle, serta kontrol zoom, serta UI terbentuk sistem menginisialisasi pengelola fungsi atau function manager, dan parser matematika atau math parser. Untuk memproses input fungsi pengguna, aplikasi kemudian menampilkan antarmuka dan merespon interaksi sentuhan, seperti pan, rotasi, dan zoom, serta menjalankan fitur perhitungan turunan, integral, pengaturan parameter, pengelolaan fungsi, pergantian mode 2 dimensi atau 3 dimensi, dan penyimpanan grafik. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan hingga pengguna menutup aplikasi, yang menandai akhir eksekusi program. Sebelum menjelaskan salah satu program Python yang terdapat pada proyek ini, saya akan jelaskan salah satu fungsi penting di dalamnya, yaitu def-build. Fungsi def-build merupakan sebuah fungsi custom yang didefinisikan dalam kode aplikasi Python. Fungsi ini bukan merupakan fungsi bawaan. Fungsi ini biasanya dibuat untuk merakit atau membangun komponen-komponen antarmuka pengguna atau user interface atau GUI agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan siap ditampilkan kepada pengguna. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Fungsi build-safe dapat dianalogikan sebagai arsitek sekaligus tim konstruksi utama dari aplikasi grafik kalkulator. Fungsi nilai yang bertanggung jawab penuh dalam merancang, menyusun, dan menampilkan seluruh antarmuka aplikasi ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Seluruh proses di dalamnya berjalan sesuai berurutan, sistematis, dan terkontrol. Nah, pada langkah pertama, dalam menyiapkan sebuah kerangka aplikasi, kita harus menyiapkan persiapan lingkungan dan keamanan proses. Nah, pada awal, seluruh fungsi pembangunan termuka dibungkus dalam try exif. Secara konseptual, ini berarti pengembangan menyiapkan mekanisme pengamanan agar apabila terjadi kesalahan saat pembuatan UI, aplikasi tidak langsung berhenti secara paksa. Selanjutnya, fungsi build safe menetapkan judul aplikasi melalui save title bernama grafik kalkulator yang akan muncul pada jendela aplikasi. Kemudian mengatur warna latar belakang jendela menggunakan window clear color sebagai identitas visual aplikasi. Kemudian melakukan pengecekan platform khususnya Android untuk memastikan data letak layar tetap aman dari gangguan keyboard virtual. Nah, tahap ini memastikan bahwa lingkungan aplikasi telah siap sebelum komponen utama dibangun. Langkah kedua yaitu pembangunan struktur inti aplikasi. Nah, setelah lingkungan siap, fungsi build melalui membangun fondasi utama aplikasi. Pertama, aplikasi menganalisa parser. Save parser sama dengan math parser yang berperan sebagai mesin komputasi untuk mengevaluasi ekspresi matematika yang digunakan pengguna. Selanjutnya dibuat sebuah layout utama, save float layout, yang berfungsi sebagai wadah seluruh komponen antarmuka. Layout ini menjadi panggung utama tempat semua elemen UI ditempatkan.
Kemudian di atas layout tersebut, aplikasi membangun komponen grafik utama, self graph atau sama dengan holographic graph, yaitu area visual tempat grafik 2 dimensi dan 3 dimensi ditampilkan. Agar grafik dapat dikelola dengan baik, fungsi build yang membuat manajer fungsi self function manager. Komponen ini bertugas mengatur daftar fungsi matematika, menambah, menghapus, menampilkan, dan menyembunyikan fungsi, serta langsung dihubungkan ke objek grafik. Yang kemudian, yang ketiga, yaitu menyusun panel kontrol dan elemen interaksi. Setelah struktur inti berdiri, fungsi build yang melanjutkan ke tahap penyusun komponen interaksi pengguna. Nah, pada tahap ini, arsitek UI dilengkapi dengan sidebar sebagai panel kontrol utama, tempat pengguna memasukkan persamaan parameter dan perintah pengolahan grafik. Kemudian ada header di bagian atas yang menampilkan informasi mode grafik 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian tombol kontrol zoom atau zoom control untuk memperbesar, memperkecil, dan mengatur ulang tampilan grafik. Kemudian tombol menu yang memungkinkan pengguna membuka atau menutup sidebar demi memperluas area grafik. Kemudian yang keempat yaitu inisialisasi awal dan finalisasi tampilan. Sebagai tahap akhir, fungsi build mengatur nilai awal parameter seperti parameter A dan parameter B, sehingga pengguna dapat langsung berinteraksi dengan grafik tanpa konfigurasi tambahan. Setelah semua komponen UI selesai dibangun dan terpasang, fungsi build menutup prosesnya dengan mengembalikan layout melalui perintah return save layout. Kemudian ada mekanisme penanganan kesalahan atau exit expectation. Apabila terjadi kesalahan selama proses pembangunan termuka, log exit akan dijalankan alih-alih menampilkan aplikasi yang tidak sempurna dan menyebabkan crash. Sistem akan menampilkan layar error khusus atau build error screen yang memberi informasi kepada pengguna bahwa terjadi kesalahan saat membuat aplikasi. Sebelum menjelaskan cara penginstalan aplikasi dengan bantuan Ubuntu Linux, perlu diketahui bahwa Ubuntu sendiri adalah salah satu distribusi sistem operasi Linux yang paling populer, dikembangkan oleh Canonical dan komunitas open source, dirancang untuk menjadi platform yang mudah digunakan, stabil, dan gratis bagi siapa saja, baik untuk pengguna rumahan, pengembangan, maupun server. Untuk lebih memahami cara penginstalan aplikasi ini, mari kita simak video berikut. Pertama-tama, kita akan menggunakan touch glass skin. Kemudian kita akan menginstal aplikasinya, yaitu dengan sudo apt update dan sudo apt upgrade. Kemudian masukkan kata sandinya. Setelah itu kita install juga dependensi yang lain sambil menunggu. Nah, setelah itu install library berikut. Setelah selesai, install juga repository dan kemudian update, dan jangan lupa untuk Python-nya. Sambil menunggu, setelah itu kita juga menginstal bootstrap-nya, termasuk juga dengan dependensi yang lain seperti Cython, Bulldozer, Kivy.
menginstal, kita juga harus mengecek versinya dari semua dependensi. Nah, karena Kiwi-nya tidak ditemukan, maka maka di sini kita harus meminta import Kiwi-nya ya, print jika import Kiwi-nya itu berhasil. Dan versi Kiwi-nya sudah ada, versi Kiwi-nya 2.3.0. Kemudian CD graphing ya. Kita kembali kepada file menu, file. Nah, kemudian ini kan tidak ada maka kita install dengan perintah Python pip install nanti versi napinya 2.0.2. kemudian meminta print nanti jika berhasil, isinya 2.0.2. Nah, selanjutnya kita akan melihat file dari file dari Python itu sendiri. Nah, ada digambarkan pada grafik tersebut, jika pencet gambar akan muncul grafik 3D, dan jika pencet ganti mode maka akan berganti pada mode 2 dimensi. Kemudian Anda boleh laser .spec, kita melihat pada requirements aman tuh, requirements-nya sudah lengkap. Kemudian kita coba mulai Android debug, bulldozer Android debug. Prosesnya akan cukup panjang, biasanya itu prosesnya antara 30 menit sampai 60 menit. Akan tetapi karena dalam video ini kita mempercepat ya, maka akan beberapa menit saja waktunya. Sambil menunggu, kita nikmati musik yang berikut ini.
Nah, setelah selesai, aplikasi yang selesai akan ditandai dengan nama Android Backing Down atau nama aplikasinya, aplikasi grafik kalkulator 1.0 ARM 64 bla 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 atau BK. Nah, kemudian aplikasi ini akan dikirim lewat Bluetooth ke Android. Aplikasi yang terinstall akan dibuka, kemudian dijalankan. Kemudian saat mengklik menu, kita akan langsung klik gambar, maka gambar 3D akan muncul, grafik 3 dimensi akan muncul. Dan apabila jika mengganti modenya menjadi 2 dimensi, maka bentuknya akan menjadi koordinat X dan Y. Selain itu, pada menu pilih fungsi kita bisa menemukan beragam yang kita menggambarnya. Pada gambarnya maka akan muncul grafik 2 dimensi. Kemudian jika kita tambahkan lagi, gambarnya akan seperti itu. Selain itu, apabila diganti modenya jadi 3 dimensi, maka bentuk kurvanya akan jadi 3 dimensi juga. Sekian dari aplikasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan bug atau gagal program dan defect atau cacat program yang terdapat di program, adapun tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan perangkat lunak berfungsi dengan benar, stabil, dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Untuk lebih memahaminya, mari perhatikan video berikut ini. Pada pengujian bug dan perbaikan. Bug 1 atau bug 1, logika grid tidak konsisten. Fungsinya draw grid and axis. Pada fungsi draw grid and axis, aplikasi menentukan jarak grid atau grid step berdasarkan nilai self zoom. Secara konsep, bagian ini sudah benar karena grid memang harus berubah mengikuti zoom. Masalah muncul pada baris berikut. Pada model Python, grid underscore range sama dengan int 20/grid underscore step /5. Secara logika, grid range digunakan untuk menentukan seberapa jauh grid digambar ke arah positif dan negatif sumbu. Namun, rumus ini tidak stabil dan berpotensi bermasalah. Jika nilai grid step berubah secara ekstrem, perhitungan jarak grid itu menjadi tidak proporsional. Yang kedua, rumus ini rawan kesalahan logika karena menggabungkan konstanta 20 dan pembagian grid step /5 tanpa dasar geometris yang jelas. Bug yang lebih jelas terlihat pada bagian berikut. P3 P4 sama dengan self project grid underscore range grid step actual value 0. Self project grid range actual value 0. Di sini terjadi kesalahan perhitungan. Sisi kiri menggunakan grid range, grid step. Sisi kanan justru menggunakan grid range juga. Ini adalah kesalahan logika dan kemungkinan typo, karena seharusnya kedua sisi menggunakan satuan yang sama. Akibatnya,
garis grid horizontal dapat memanjang terlalu jauh atau terlalu pendek, sehingga grid terlihat rusak dan tidak simetris. Bab 2. Beban komputasi berlebihan pada grafik 3D. Fungsi plot function mode 3D. Pada mode 3D, aplikasi membangun grafik dengan cara menghitung nilai fungsi di setiap titik grid. Grid density sama dengan 12 if is Android else 20. Grid points sama dengan line space minus 8,8, grid density. Masalahnya bukan pada struktur kode, tetapi pada nilai grid density itu SE. Untuk setiap titik X, aplikasi melakukan perulangan bersarang dengan titik Y for A, XV in enumerate grid points. For G, YV in enumerate grid points. ZV, app.parser.eval_expr variables. Artinya, 12 kali 12 sama dengan 144 evaluasi fungsi. Pada desktop, itu 20 kali 20 sama dengan 400 evaluasi fungsi. Setiap evaluasi melibatkan parser matematika dan pengecekan NaN serta Infinity. Pada perangkat Android kelas menengah ke bawah, perhitungan ini terlalu berat dan dilakukan sekaligus dalam satu frame render. Aplikasi langsungnya, UI menjadi lag, sentuhan tidak responsif, aplikasi berpotensi crash karena beban CPU atau GPU terlalu tinggi. Bab 3. Logika sentuhan tidak tegas antara pen dan rotasi. Fungsi on touch move. Pada fungsi ini, aplikasi harus membedakan mode 2D, geser atau pen, mode 3D, rotasi objek. Masalah utama ada pada kondisi berikut. If self mode sama dengan 2D or self is panning. Kondisi ini bermasalah karena operator membuat panning tetap aktif meskipun aplikasi berada pada mode 3D. Yang kedua, jika self is panning pernah bernilai true, maka sentuhan selanjutnya akan selalu dianggap sebagai pen. Akibatnya, saat pengguna mencoba memutar grafik 3D, aplikasi justru menggeser tampilan seperti mode 2D. Logika kontrol menjadi tidak deterministik dan sulit diprediksi oleh pengguna. 4. Penanganan error terlalu umum. Fungsi save image. Pada bagian penyimpanan gambar, aplikasi sudah membedakan beberapa kondisi awal. PIL tidak ada, izin Android belum diberikan. Namun pada bagian try except, yaitu except exception SE, self show pop-up, dinyatakan error atau gagal menyimpan gambar. Semua jenis kesalahan ditangkap oleh exception umum. Akibatnya, yang pertama kesalahan izin, yang kedua kesalahan path, yang ketiga penyimpanan penuh, yang keempat error internal PIL. Semuanya ditampilkan dengan pesan yang sama. Secara teknis, ini membuat debugging sulit dan secara UX membuat pengguna tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Kode tidak memberikan informasi kontekstual yang cukup untuk tindakan lanjutan. Bab 5. Penghapusan fungsi menggunakan indeks yang tidak stabil. Fungsi show function manager. Masalah paling kritis terdapat pada pengikatan event tombol hapus. Pada tampilan Python, yaitu rm_btn
DIND on_pre sama dengan lambda btn. IDX sama dengan I, P sama dengan popup_content.parent, self, remove, and refresh. IDX P. Nilai IDX sama dengan I diambil dari hasil enumerate saat UI dibuat. Namun, daftar func Cell Function Manager Functions bersifat dinamis. Ketika satu fungsi dihapus, maka indeks fungsi yang lain bergeser. Kemudian yang kedua, namun IDX yang tersimpan di lambda tetap menggunakan indeks yang lama. Akibatnya, tombol hapus bisa menghapus fungsi yang salah atau memicu error indeks tidak valid. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap integritas data pengguna. Demikianlah penjelasan terkait perancangan aplikasi kalkulator grafik berbasis Python. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.